Ya, Jadi saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Anissa Lubis. Saya dari Universitas Harapan Medan. Ingin meminta waktu Ibu sedikit untuk melakukan wawancara tentang hubungan industrial, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu sedikit untuk saya menjalankan tugas ini? ya, saudari Dea Anissa, ada yang bisa saya bantu? Saya pertama-tama ingin bertanya, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang hubungan industrial yang terjadi di suatu perusahaan sekarang ini? Menurut saya, hubungan industrial itu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses yang terdiri dari pengusaha dan pekerja. Jadi yang saudara ketahui tentang faktanya lah yang terjadi di bidang ketenaga kerjaan saat ini dengan perusahaan itu gimana, Bu? Salah satu masalah ketenaga kerjaan yang perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya adalah kurangnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam mengadaptasi perlindungan sosial untuk mencerminkan pola kerja yang berubah. Berarti suatu perusahaan ingin mencapai kompetisi yang ada pada ketenaga kerjaan sekarang ini lah ya. Iya, begitulah kira-kira. Jadi menurut Ibu, perusahaan ini kan sekarang ini banyak menjalankan peraturan-peraturan ya, Bu. Dan istilah perjanjian kerja sama suatu perusahaan gitu kan. Jadi apa menurut Ibu tanggapan Ibu tentang peraturan tersebut? Peraturan perusahaan itu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Kalau dalam istilah perjanjian kerjasama itu seluruh pihak yang bersangkutan dalam suatu kegiatan kerjasama dapat merasa tenang dan nyaman. Hal ini dapat kita simpulkan surat perjanjian kerjasama itu mengikat dan menjamin seluruh pihak terlibat untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya. Jadi banyak sekarang ini yang kita lihat kan, Bu, suatu ketenaga kerjaan itu banyak terjadi pemborosan di luar jam kerja gitu ya kan, Bu. Jadi menurut Ibu itu apa yang harus diperbaiki, Bu? Jam kerjanya atau suatu pimpinannya atau bagaimana cara Ibu melakukan jam kerja di perusahaan yang diperbolehkan gitu sesuai ketentuannya? Kalau bisa kita bilang lagi, kewajiban pekerja itu ditentukan dalam ketentuan waktu kan, supaya disiplin. Di dalam perusahaan, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja itu. Kalau untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya itu 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk 5 hari kerja dalam seminggu, mereka bekerja 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam itu dalam 1 minggu. Oke, saya ingin melanjutkan tentang pertanyaan tadi, Bu. Bagaimana Ibu mengetahui mengenai kewajiban pengusaha dan pekerja secara umum? Secara umum yang saya ketahui, kewajiban pengusaha itu terhadap perusahaan ya membayar upah, memberikan istirahat atau cuti, menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi para pekerja untuk kesejahteraan pekerja, melaksanakan ketentuan waktu kerja, terus memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah perusahaan dalam perubahan pada pekerja. Kalau menurut saya tentang kewajiban pekerja itu
ya mereka harus memiliki sesuatu prestasi yang baik, atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena statusnya. Jadi sekarang ini banyak terjadinya PHK ya kan Bu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Terus dengan banyaknya ketidakpuasan suatu pimpinan kepada karyawan yang membuat terjadinya PHK itu tersebut Bu, menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu dalam hal tersebut? Ini dalam hal menanggapi pekerja yang tidak di PHK atau Ya seperti yang seharusnya tidak di PHK? Ya, apalagi sekarang ini kan banyak yang terjadi PHK yang mereka sendiri saja tidak tahu Apa tiba-tiba kesalahannya? mereka, ya. Sebenarnya pekerja dalam bekerja yang tidak seharusnya di PHK itu dia yang memiliki kriteria yang misalkannya karena perbedaan paham agama atau aliran politik, terus yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan praduga yang melakukan tindak pidana kejahatan, terus pekerja yang menikah, pekerja yang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, dan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter. Itu yang seharusnya tidak di PHK kalau memiliki kesalahan. Dan Oke Bu, jadi ini saya punya pertanyaan terakhir untuk Ibu. Saya ingin bertanya, di saat pandemi seperti ini, bagaimana Ibu mengatasi situasi sekarang yang sekiranya terkadang mencapai target atau tidak, dan bagaimana Ibu menanggapinya dan mengatasinya? sebenarnya di sini kita bukan dengan cara mengatasi yang bagaimana, ya kita punya strategi masing-masing setiap perusahaan maupun pengusaha tersebut kan. Jadi saya sebagai pemimpin perusahaan memberikan strategi itu dengan menunjukkan kepedulian, terus memberikan distraksi yang positif, kasih ulang anggaran, dan melakukan transaksi online agar hubungan Ibu dengan suatu karyawan itu terjalan baik. Iya. Walaupun di saat pandemi seperti ini yang tidak mencapai target ya Bu. Ya, gitu. Saya ingin berterima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.